Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Marich. Selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya ingin sedikit bahas tentang Book of Enoch. Kalian pernah denger kan pasti tentang Book of Enoch. Nah, ini tuh bukan buku biasa. Ini adalah salah satu kitab paling misterius dalam sejarah agama. Jadi, banyak orang bilang kalau kitab ini tuh sengaja dihapus dari Alkitab. Tapi ada juga yang percaya kalau isinya itu katanya terlalu berbahaya untuk diungkap ke publik, bisa ngeblunder. Jadi sebenarnya ada apa sih sama kitab Enoch ini? Ada apa sama Book of Enoch ini? Hari ini kita bakal sama-sama bahas asal-usulnya, isi kitab ini yang super aneh, terus kenapa kitab ini nggak masuk ke dalam Alkitab, dan teori-teori gila yang berkembang soal kitab ini. Siap-siap, pasang sabuk pengaman, kita bakal masuk ke dunia misteri dan konspirasi. Let's go! Oke nih, sebelum kita terlalu jauh masuk ke teori konspirasi, kita pertama-tama bahas dulu nih, apa sih sebenarnya Book of Enoch? Jadi, katanya Book of Enoch ini adalah sebuah teks kuno yang diyakini berasal dari zaman sebelum Yesus. Ditulisnya juga sama Enoch, buyutnya Nuh. Jadi kitab ini dikaitkan sama Enoch, tokoh dalam Alkitab yang punya kisah unik. Jadi dia tuh nggak meninggal gitu, tapi langsung diangkat ke surga jalur VIP. Nah, dalam kitab ini, Enoch tuh cerita tentang pengalaman-pengalamannya dia di dunia lain, tentang wahyu dia tentang kiamat. Terus yang paling kontroversial tentang malaikat jatuh yang nikah sama manusia, terus ngelahirin ras raksasa yang namanya Nephilim, kayak yang udah pernah saya bahas di video sebelumnya. Sebenarnya nih, katanya kitab ini tuh sempat populer di kalangan orang Yahudi dan Kristen awal atau Kristen Ortodoks gitu ya. Bahkan beberapa fragmennya ditemuin di Dead Sea Scrolls. Tapi kok kitab ini akhirnya nggak masuk ke dalam Alkitab gitu? Alkitab yang kita kenal sekarang. Nah, kalau itu kita bahas di segmen berikutnya. Jadi dari mana sih sebenarnya kitab Enoch ini berasal? Menurut para sejarawan nih, Book of Enoch ini ditulis kayak antara abad ke-3 sampai ke-1 gitu sebelum Masehi dalam bahasa Ibrani atau Aram. Jadi kitab ini lebih tua dari Perjanjian Baru. Yang bikin menarik, kitab ini tuh disebut-sebut dalam beberapa tulisan kuno lainnya. Bahkan ada juga indikasi kalau kitab ini tuh pernah dibaca sama para penulis Perjanjian Baru. Segitu lamanya. Tapi masalahnya, kitab ini nggak dianggap sebagai bagian dari kitab suci resmi sama para pemimpin gereja gitu loh. Mereka tuh nggak nganggap ini adalah kitab, karena katanya isinya terlalu mitos-mitos gitu. Akhirnya, kitab ini tuh pelan-pelan mulai hilang dari tradisi Yahudi dan Kristen itu. Tapi kecuali di Ethiopia masih ada ya. Nah, teman-teman ya, kalau di Ethiopia, Book of Enoch ini masih dianggap banget sebagai kitab suci sampai saat ini ya. Jadi apa yang sebenarnya bikin kitab ini begitu kontroversial sih? Isinya emang apa? Kita sama-sama bahas ya. Ini adalah pertanyaan yang sering banget muncul. Kenapa Book of Enoch gak masuk dalam Alkitab? Padahal katanya yang nulisnya adalah buyut dari Nabi gitu kan. Bahkan perjalanannya juga perjalanan spiritual yang langsung sama Tuhan. Jadi katanya ini ada beberapa alasan utama. Yang pertama, katanya isinya dianggap terlalu mistis. Kan bisa dibilang kitab ini tuh penuh sama cerita tentang malaikat gitu ya. Isinya cerita tentang malaikat, tentang dunia lain, terus wahyu-wahyu tentang hari penghakiman, yang bisa dibilang sulit diterima sama banyak orang.
Terus alasan yang kedua, katanya ini diragukan gitu keasliannya. Banyak pemimpin gereja tuh ragu, bener nggak sih Enoch tuh nulis kitab ini? Alasan yang ketiga, katanya bisa ngebahayain doktrin gereja. Jadi ada yang percaya kalau isi kitab ini tuh terlalu berbahaya. Soalnya ngebuka gerbang pertanyaan baru tentang asal-usul manusia, tentang dunia spiritual yang sebenarnya kayak udah deh dibiarkan misteri tetap begitu aja. Tapi justru malah bakal menimbulkan sisi kritis tadi kan. Cuman ada satu hal nih yang menarik. Jadi di Book of Jude, di Perjanjian Baru, ada kutipan yang berasal dari Book of Enoch. Jadi sebenarnya penulis Alkitab itu baca kitab ini nggak sih? Kok bisa ada isinya? Kita lanjut ke isi kitabnya yang lebih dalam. Oke nih teman-teman, kita sama-sama masuk ke bagian paling menarik. Isi dari Book of Enoch. Ini yang paling ditunggu-tunggu gitu kan. Kontroversial sekali soalnya. Kitab ini tuh punya 5 bagian utama. Tapi yang paling kontroversial itu bagian pertama yang dikenal sebagai The Book of the Watchers. Jadi nih ceritanya ada sekelompok malaikat yang ditugasin untuk ngawasin manusia, tapi mereka malah jatuh cinta sama wanita-wanita manusia yang bentuknya rupawan, dan akhirnya mereka nikah. Walaupun sampai sekarang saya masih belum tahu yang nikahin mereka siapa ya. Nah, di pernikahannya tersebut lahirlah ras raksasa yang disebut Nephilim. Kalau udah nonton video saya sebelumnya udah tahu ya. Nephilim ini katanya punya kekuatan super. Bahkan makan manusia karena tindakan para malaikat ini dianggap sebagai pemberontakan terhadap Tuhan. Ya otomatis mereka dihukum dong sama Tuhan, dikurunglah di dasar bumi, di dalam bumi. Katanya sampai hari kiamat baru boleh dikeluarkan. Kenapa sih Nephilim bisa sakti? Ya gimana nggak sakti ya? Orang bapaknya malaikat, emaknya manusia. Selain itu, kitab ini juga cerita tentang perjalanan Enoch ke surga. Jadi katanya dia itu ketemu langsung sama Tuhan, punya jalur VIP tanpa mati loh, tanpa mati dulu. Nah, gambaran tentang neraka dan hukuman bagi jiwa-jiwa yang berdosa juga dikasih lihat sama Enoch. Terus ada juga ramalan tentang Mesias yang bakal datang. Intinya nih kayak dapat apa ya? Kayak dapat akses free pass deh gitu. Yuk jalan-jalan ke akhirat, lihat-lihat ini surga, ini neraka. Tapi akhirnya dia tulis gitu kan. Nah, bagian tentang fallen angel ini dan Nephilim yang tadi, itu yang bikin banyak banget teori konspirasi semakin berkembang. Nah, untuk yang kayak gitu-gitu udah ada di video saya sebelumnya, tapi bolehlah kita bahas sedikit-sedikit di segmen berikutnya ya. Nah ini nih bagian yang bisa dibilang paling seru ya, paling kontroversial juga. Jadi teori konspirasi tentang Book of Enoch nih. Teori yang pertama adalah tentang malaikat jatuh yang sebenarnya katanya adalah alien. Beberapa orang percaya kalau malaikat jatuh yang disebut di kitab tersebut sebenarnya adalah makhluk luar angkasa yang mengunjungi bumi di masa lalu. Terus katanya Nephilim ini masih hidup. Jadi ada yang percaya kalau keturunan Nephilim itu masih ada sampai sekarang. Dan mereka tuh bersembunyi di suatu tempat. Bersembunyi gimana sih? Kan mereka keturunan ras raksasa ya. Bersembunyi jadi gunung gitu. Karena kan suka ada ya gunung yang mirip siluetnya kayak manusia gitu kan. Mungkin. Terus teori yang selanjutnya ini, apakah Illuminati tahu tentang kitab ini? Soalnya katanya beberapa teori itu nyebutin kalau kelompok rahasia seperti Illuminati, kelompok rahasia yang sudah tidak rahasia lagi gitu ya, menyembunyikan sesuatu nih, menyembunyikan tentang kitab ini karena katanya isinya terlalu berbahaya. Nah terus sama mereka dimanfaatkan untuk membuat dunia baru. Beneran gak sih ya? Atau cuma teori liar aja gitu ini tuh? Coba deh sama kalian dipikirin, sebenarnya kayak gimana? Bahkan kan yang lebih banyak teorinya itu adalah tentang fallen angel ya. Dan udah saya ceritain juga sih di video sebelumnya. Untuk teman-teman yang belum nonton video saya yang fallen angel, nanti saya tulis deh linknya di kolom deskripsi ya. Jadi ada beberapa kalangan juga yang bilang kalau Book of Enoch ini tuh kayak cuman imajinasi, halusinasinya Enoch aja, yang akhirnya ya udah ditulis gitu aja. Makanya kenapa nggak dimasukin ke Alkitab dan kitab-kitab agama samawi lainnya? Karena dianggap tidak masuk akal, kurang masuk akal.
Book of Enoch ini kan kitab yang penuh misteri ya. Isinya ada tentang malaikat jatuh gitu kan, tentang Nephilim gitu, tentang wahyu kiamat juga, yang jelas gitu bikin orang penasaran gitu kan. Nah, menurut kalian gimana sih? Isi kitab ini tuh kenapa sih disembunyikan gitu? Atau memang gak relevan gitu buat zaman sekarang? Coba menurut kalian gimana deh? Coba tolong tulis di kolom komentar karena saya ingin tahu isi otak kalian kayak apa, pendapat kalian kayak apa. Untuk kalian yang misalnya tahu informasi lebih lanjut tapi belum sempat saya ceritain, boleh juga ditambahin di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Makasih untuk yang udah nonton video saya kali ini. Jangan lupa jaga terus kesehatan fisik dan kewarasan mental karena itu penting. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Saya Gita Marich, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.